Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran usul tafsir kita dari kitab Al-Qaulul Munir fi Ilmi Ushul Tafsir yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ismail Ibn Utsman Az-Zain Al-Makki rahimahullahu taala. Nah, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-13, Darsus Tsalitsa Asyar. Kita akan dibuka di kitabnya di halaman 51. Pelajaran ke-13. Nah, pembahasan kita kali ini adalah seputar ada apa tidaknya lafaz-lafaz non-Arab di dalam Al-Quran. Kita semua sepakat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan berbahasa Arab. Semua kita paham ini. Semua kaum muslimin mengetahui hal ini. Tapi pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Quran itu lafaz-lafaz yang berasal dari selain bahasa Arab atau bahasa Ajam? Nah, itu yang menjadi pembahasan kita kali ini. Maka judul tema kita kali ini, penulis mengatakan di sini, Wuqu'ul mu'arrabi wal gharibi fil Qur'anil Karim. Wuqu' artinya ya, keberadaan. Al-mu'arrab. Al-mu'arrab artinya kata-kata non-Arab yang diarabkan. Bahasa kita kata serapan. Ya, mu'arrab itu dari kata Arab ya. Jadi kata-kata yang aslinya bukan bahasa Arab, tapi kemudian dijadikan sebagai ya kata berbahasa Arab, diserap. Wal gharib, begitu juga kata-kata yang gharib, yang asing di dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam ilmu bahasa, bahasa apapun itu, antum akan belajar yang namanya karakteristik bahasa. Jadi bahasa apapun itu, karena dia adalah alat komunikasi, maka dia mengalami perkembangan. Bahasa itu tidak baku, ya, tidak kaku. Bahasa itu berubah-ubah sesuai dengan peradaban dan kebudayaan manusia. Karena bahasa itu alat. Maka setiap masa itu akan ada pertambahan bahasa. Ya, kamus itu terus di-upgrade, terus direvisi, ditambah-tambah isinya. Ya, karena setiap hari ada kata-kata yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah, jadi karena bahasa itu berubah-ubah, rawan sekali bahasa itu menyerap kata-kata lain selain dari ya bahasa penduduk setempat. Kita di Indonesia misalkan, ya, bahasa kita terus berkembang dari masa ke masa. Dan ada kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Indonesia aslinya, tapi diserap dan dijadikan sebagai bahasa Indonesia dan tertulis di kamus. Aslinya dia bukan dari bahasa Indonesia, dari bahasa luar, kemudian diserap. Ya, misalkan kata madrasah, ini bukan dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia kan akarnya dari bahasa Melayu ya, nggak ada bahasa Melayu madrasah. Ya, ya, kalaupun ada, itu adalah hasil serapan dari bahasa luar, yaitu bahasa Arab dalam kasus ini. Nah, jadi satu bahasa menyerap kata dari bahasa yang lain itu hal yang lumrah, hal yang biasa gitu.
Ya, apalagi kalau kita melihat kepada sejarah, Indonesia itu dijajah oleh orang-orang Portugis, orang-orang Belanda, orang-orang Jepang, banyak kata-kata dalam bahasa kita yang diambil dari bahasa mereka. Ya. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ya. Orang Arab di kala itu, ya, di zaman Nabi SAW, ketika turunnya Al-Quran, itu dikelilingi oleh berbagai suku. Ya. Dikelilingi oleh berbagai bahasa. Ya. Ada orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang Romawi itu bahasa Latin ya. Dikelilingi juga oleh eh, orang-orang Habasya, ya, Nabatean istilahnya ya, Habsyi, ya, dikelilingi oleh orang-orang Yunani. Ya, jadi interaksi orang Arab dengan orang-orang Persia, orang-orang Romawi, orang-orang India, orang-orang ya Habasya, ya, orang-orang Yunani itu melahirkan bahasa-bahasa baru, gitu ya, melahirkan bahasa-bahasa baru atau kata-kata baru gitu, ya, yang diserap gitu. Nah, apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu, kalau dilihat kepada sejarahnya, dia didahului oleh bahasa-bahasa lain yang lebih mendunia kala itu. Ada namanya bahasa Suryani, ya, bahasa Ibrani. Ini lebih dulu ada, ya. Bahasa Suryani, bahasa Ibrani yang menjadi bahasa ya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kemudian ya menjadi bahasa Arab yang kita kenal sekarang, gitu. Nah, maka pembahasan kita kali ini adalah ada apa tidak kata-kata serapan itu di dalam Al-Quran. Kalau di dalam kehidupan orang Arab setiap harinya ada. Ya, orang Arab setiap harinya menggunakan kata-kata dari ya bahasa tetangga, ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa Latin gitu ya. Nah, sekarang ya kalau dalam Al-Qur'an ada apa tidak yang seperti itu? Ya, kalau ada di ayat yang mana? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang insyaallah taala. Nah, sebelum kita masuk ke situ, berarti pertanyaannya adalah ada apa tidak? Nah, ada apa tidak? Maka para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini, ya. Para ulama ya memiliki dua pendapat dalam masalah ada apa tidaknya lafaz mu'arrab di dalam Al-Qur'an. Nah, lafaz mu'arrab tadi paham ya? Nah, ya, jadi jumhur al-ulama, ya, di antaranya Imam Syafi'i, ya, Abu Ubaidah, Ibnu Faris, ya, ahli bahasa ya, Ibnu Jarir, ahli tafsir, bahkan termasuk di situ Imam Syafi'i, mereka mengatakan tidak ada lafaz mu'arrab di dalam Al-Quran. Kenapa? Ya, karena di Al-Quran dikatakan Qur'anan Arabiyya. Al-Quran itu berbahasa Arab, berarti 100% bahasa Arab. Gitu ya. Ya, jadi kelompok yang pertama, ya, ada Ibnu Jarir, ada Abu Ubaidah, ada Imam Syafi'i, ada Ibnu Faris mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu ya tidak mengandung satupun ya lafaz yang mu'arrab. Ya, bahkan Imam Syafi'i sangat tegas ya membantah orang-orang yang mengatakan ada lafaz mu'arrab di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua ini mengatakan bahwasanya ada lafaz mu'arrab di dalam Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan ada lafaz-lafaz yang bukan ya, dari bahasa Arab murni di dalam Al-Quran. Ya. Di antara ulama yang mengatakan seperti itu adalah Al-Imam As-Suyuti. Di dalam kitab Al-Itqan beliau menegaskan seperti itu. Ya. Jadi menurut beliau ada kata-kata non-Arab di dalam Al-Quran. Dia berasal dari bahasa asing, tapi diserap dan diarabkan. Ya, sehingga dia menjadi bagian dari bahasa Arab. Perhatikan ini, kawan. Jadi bukan lafaz ajam. Lafaz ajam itu nggak ada dalam Al-Quran. Ya. Lafaz ajam, perhatikan baik-baik ini. Lafaz ajam itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada adalah lafaz mu'arrab. Bedakan itu.
Kalau lafaz ajam murni bukan dari bahasa Arab sama sekali dan tidak pernah diserap menjadi bahasa Arab. Tapi kalau mu'arrab itu adalah tadinya dia bahasa ajam, ya, kemudian diserap menjadi bahasa Arab, ya, diserap menjadi bahasa Arab. Ya, proses ini kalau dalam ilmu linguistik dinamakan arabisasi, ya, proses ta'rib, proses penyerapan kata-kata ajam menjadi kata-kata berbahasa Arab. Nah, kita harus pahami ini baik-baik, ikhwah. Ya, jadi ketika ada mengatakan di dalam Al-Quran itu ada kata-kata dari selain bahasa Arab, ya maka kita katakan kurang tepat. Yang benar adalah bagaimana? Di dalam Al-Quran ada kata-kata yang bukan dari bahasa Arab tapi diserap menjadi bahasa Arab. Nah, itu yang benar. Ngerti bedanya, ikhwah, ya. Nah, jadi jangan keliru di sini nanti. Ya, karena konsekuensinya yang fatal nanti. Ya. Nah, nah, jadi kenapa para ulama sampai menolak keberadaan lafaz ajam di dalam Al-Quran itu? Ya, karena kan kita sudah mengklaim bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Qur'anan Arabiyya, yang berbahasa Arab secara mutlak. Kalau kita katakan ada lafaz non-Arab dalam Al-Quran, oh berarti Al-Quran salah dong. Karena Al-Quran mengatakan Qur'anan Arabiyya. Ya, nah, ya, maka harus dipahami baik-baik ya. Selama kata itu sudah dipahami oleh orang Arab saat wahyu turun, maka itu sah dan tidak mengurangi kearabannya Al-Quran. Saya ulang sekali lagi. Selama kata itu sudah dipahami oleh orang Arab saat wahyu turun di zaman Nabi, maka kata itu sah dan tidak mengurangi kearabannya Al-Quran. Gitu ya. Nah, misalkan apa contohnya, ikhwah? Lafaz-lafaz non-Arab yang sudah diarabkan di dalam Al-Quran. Contohnya misalkan lafaz istabrok. Ya. Lafaz istabrok. Ya, di surat Al-Insan, aliyahum thiyabu sundusin khudurun wa istabrok. Ya, muttaqiina ala furushin batainuha min istabrok. Ya, yalbasuna min sundusin wa istabrokin mutaqabilin. Nah, apa istabrok ini? Ya, istabrok ini dia lafaz non-Arab, ikhwah, yang diarabkan. Ya, ya, artinya kalau dilihat di kitab-kitab tafsir, ya, artinya kain sutra yang tebal. Istabrok itu kain sutra yang tebal. Coba untuk melihat kata istabrok ini. Wazannya kan istaf'ala, ya. Wazannya istaf'ala. Yang mana wazan istaf'ala itu kan bagian dari, ya, bahasa Arab. Ya, maka dia sudah diarabkan, sudah melalui proses namanya arabisasi itu, ya, atau ta'rib. Ya, aslinya istabrok itu dari bahasa Persia, ya. Ya, istabrok itu aslinya dari bahasa Persia. Nah, begitu juga kata, misalkan apa? Zanjabil, ya, zanjabil. Zanjabil ini dari bahasa India, ya. Ya, tahu zanjabil, ya, jahe, ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ya, zanjabila itu, ya, dari bahasa India aslinya, bahasa India lama. Nah, apalagi contohnya misalkan kata Firdaus. Nah, ya, Firdaus ini juga berasal dari, ya, bahasa Latin. Ya, bahasa Latin, bahasanya orang Romawi, ya. Ya, bahasa Latin. Ya, Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ya, ya, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, kata Firdaus itu berasal dari bahasa Latin. Nah, ada banyak yang lain lagi, ya, yang diserap menjadi, ya, menjadi bahasa Arab. Kemudian timbul pertanyaan, ikhwah,
bagaimana proses penyerapan itu terjadi. Ya, ya. Contohnya, kalau antum masih belum ada gambaran, ikhwah perhatikan kata universitas. Universitas itu bahasa Indonesia kan? Universitas Indonesia, Universitas ya Islam Negeri, ya. Kata universitas ini kan bahasa Indonesia sekarang sudah. Tapi dia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris university. Lihat perbedaan antara university dengan universitas. Terjadi perubahan apa tidak di situ? Terjadi. Ya, antum mengatakan universitas. Yang belakangnya terlihat. Dalam bahasa Inggris aslinya university. Kalau kita bilang universitas ke orang Inggris, ya nggak paham. Ya, tapi kalau kita bilang university, paham. Nah, itu namanya proses ya, penyerapan. Ya, dari university diserap menjadi universitas. Dari kata madrasatun diserap menjadi madrasah. Ya, bukan madrasah. Kalau bahasa Arabnya madrasah. Diserap menjadi madrasah. Ya. Nah, kalau antum ya, belajar ya, ilmu bahasa, ya, ini namanya transliterasi fonetik namanya. Ya, transliterasi fonetik. Ya, suara asing itu disesuaikan dengan ya lisan kita orang Indonesia. Ya, kita orang Indonesia lebih mudah mengucapkan ya kata-kata yang ya, tegas, ya, vokalnya. Ya. Ya, misalkan tadi kata madrasah. Ya. Kalau orang Arab bilangnya madrosah. Ya, kan dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf ro. Ya, adanya huruf R, jadinya madrasah. Nah, ini namanya transliterasi fonetik. Fonetik itu bunyi. Nah, baik, kita mulai, ikhwan. Jadi, apakah ada al-mu'arrab dan al-gharib di dalam Al-Quran? Kita fokus pada al-mu'arrab dulu. Al-mu'arrab tadi kita artikan dengan lafaz-lafaz non-Arab yang diarabkan. Nah, definisinya di sini, i'lam annal mu'arraba ya bidammil mim wa fathil ain wa ra'il musyaddada huwa al-lafdhu alladhi yujadu fil lughatil arabiyyah isti'maluhu wa yujadu lahu isti'malun fil ajamah. Nah, ini definisinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan mu'arrab adalah al-lafdzul ladzi yujad. Ya, sebuah lafaz yang didapati di dalam bahasa Arab penggunaannya, artinya dipakai sama orang Arab, wa yujad lahu, dan didapati juga isti'malun, penggunaannya fil ajamiyah, ya di dalam bahasa non-Arab. Artinya orang Arab pakai itu dalam kehidupan sehari-harinya, orang non-Arab juga pakai itu di kehidupan sehari-harinya. Contohnya kata istabrok tadi. Ya, ketika surat Al-Insan itu turun di zaman Nabi SAW, di situ ada lafaz istabrok. Nggak ada satupun para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa itu istabrok? Ya, kenapa? Ini menunjukkan berarti kata istabrok itu sudah dipahami oleh para sahabat. Ya, sudah dipahami oleh para sahabat. Artinya sudah familiar mereka dengan kata istabrok itu. Nah, kata istabrok itu sendiri ya dipakai sama orang Arab, ya ternyata juga dipakai oleh orang non-Arab karena aslinya dari non-Arab yang diarabkan gitu. Ya, bi an kana asluhu a'jamiyan. Nah, jadi asalnya kata tersebut adalah ajami non-Arab. Tsumma nukila ilal arabiyyah i'laman. Ya, kemudian dinukilkan, artinya dirubah menjadi bahasa Arab i'laman sebagai simbol. Ya, contohnya misalkan nama-nama para nabi. Mayoritas para nabi itu nama-namanya dari ya bahasa Ajam. Ya, Ibrahim misalkan. Itulah kenapa lafaz Ibrahim di dalam Al-Qur'an itu ya selalu tanpa tanwin karena dia mamnu minas saraf. Ya, antum sudah belajar di nahwu bahwasanya di antara sebab sebuah kata mamnu minas saraf adalah karena al-ujmah, karena dia berasal dari bahasa non-Arab. Ismail, Ishak, Yakub itu dari non-Arab semua. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu di zaman mereka belum ada bahasa Arab itu. Ya. Ini dari bahasa Ibrani, Ibrahim itu ya. Ya, Ibroh ya.
Ibrahim. Ya, Ibro itu hamba, artinya him itu artinya Tuhan. Ya, maknanya sama dengan Abdullah di bahasa Arab. Ya, hamba Allah. Nah, baik. Sama kalau dalam bahasa Ibrani kuno Israel. Ya, Israel juga artinya sama, ya, hambanya Allah. Ya. Nah, nah jadi ya, kita katakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada lafaz non-Arab, maka kurang tepat. Ya, kita katakan di dalam Al-Quran ada lafaz non-Arab yang diarabkan. Ya, artinya orang Arab sudah memakai itu ya di zaman Nabi dulu. Nah, tadi dikatakan di awal ya bidomil mim ya ini penjelasnya biar antum nggak salah baca, jadi dikasih keterangan seperti ini. Nama-namanya ya, jumlah al-i'tiradiyah. Dhammil mim ya dhammah pada mimnya, kemudian fathil ain, ainnya fathah, ya warra al musyaddadah, ra-nya bertasydid. Biar antum nggak salah baca ya, karena ini bisa dibaca mu'rib, bisa dibaca mu'arrib, ya bisa dibaca mu'rob. Ya. Ya, maka dikasih keterangan seperti ini biar tidak salah baca. Baik. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fil mu'arrab hal warada fil Qur'anil Karim am la. Nah, perhatikan di sini waqad ikhtalafa ulama fil mu'arrab. Para ulama bersisi pendapat, tadi sudah saya sampaikan pendapat-pendapatnya ya. Ada dua kelompok tadi. Ya, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok yang pertama mengatakan tidak ada, kelompok yang kedua mengatakan ada. Nah, hal warada fil Qur'anil Karim amla, ada nggak di dalam Al-Qur'an atau tidak? Wassahih, dan pendapat yang sahih, yang benar, annahu warada fihi. Warada fihi artinya ada di dalam Al-Qur'an. Lakin bikillatin jiddan. Ya, killah itu dari kata qalil ya. Akan tetapi jumlahnya sedikit sekali. Ya, jumlahnya sedikit sekali. Wa hadza la yunafi qaulahu ta'ala Qur'anan Arabiyya. Dan keberadaan lafaz-lafaz mu'arrab ini di dalam Al-Qur'an tidak lantas menafikan atau bertentangan dengan firman Allah Qur'anan Arabiyya. Ya. Al-Quran itu berbahasa Arab. Di surat Toha dikatakan Qur'anan Arabiyya. Ini nggak bertentangan, ya, dan tidak bertentangan. Li'annal murada al-ghalib. Ya, karena yang dimaksud dengan ayat ini Quran berbahasa Arab itu maksudnya Quran itu mayoritas isinya berbahasa Arab. Ya, Arab yang murni dari sananya dipakai oleh orang Arab sehari-hari, bukan kata serapan. Ya, jumlahnya sedikit sekali misalnya kata-kata yang mu'arrab ini. Jadi adanya beberapa kata ini tidak lantas kita katakan oh, Al-Quran berarti nggak murni berbahasa Arab. Enggak, jumlah yang sedikit itu tidak dianggap. Yang untuk lihat ada berapa kata di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali. Nah, hanya beberapa kata yang mungkin sekitar 10 sampai 20 kata di dalam Al-Quran yang mu'arrab. Ya, jumlah yang sedikit itu tentu ya tidak mengeluarkan atau bertentangan dengan ya, ayat Quranan Arabiyah. Ya, kan kita juga belajar dalam ilmu qaid fikih ya bahwasanya ya an-nadir la i'tibara lahu. Ya, sesuatu yang sedikit itu nggak dianggap. Ya, sebagaimana sering kita berikan contoh bahwasanya dalam Al-Qur'an dikatakan manusia diciptakan berpasang-pasangan wa khalaqnakum azwaja. Tapi ada manusia yang wafat dalam kondisi belum menikah. Ya, ada manusia yang belum menikah. Nah, antum-antum ini. Ya, berarti antum nggak masuk dalam ayat tadi. Ya, nggak termasuk yang diciptakan oleh Allah berarti. Ya, bukan begitu memahaminya. Ya. Nah, jadi wa khalaqnakum azwaja maksudnya kami ciptakan manusia. Hukum asalnya berpasang-pasangan, artinya mayoritas manusia itu berpasang-pasangan. Allah sudah sediakan pasangan bagi mereka. Ya, lantas kalau ada yang wafat dalam keadaan belum berpasang-pasangan, belum menikah misalkan, ya apakah itu lantas bertentangan dengan ayat itu? Tidak. Karena jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan yang berpasang-pasangan. Maka yang sedikit itu tidak dianggap. Ya, ya tidak dianggap. Ya, misalkan ya, dalam ilmu-ilmu fikih kan banyak sering ditemukan ya. Ya, kotoran yang jatuh ke dalam tower, ya, tandon penyimpanan air, ada cicak mati di situ. Ya, apakah ya satu ekor bangkai cicak itu akan membuat air satu tandon itu menjadi najis? Tidak, cicak itu najis. Ya, bangkai cicak itu najis, tapi
Ya, karena jumlahnya sedikit dibandingkan dengan air yang banyak ya tidak najis. Ya, ya. Ya, Naupal pipis di kolam renang misalkan, kolam renangnya lebar luas, ya itu tidak membuat ya air di kolam renang itu menjadi najis. Ya. Nah, nah, jadi sesuatu yang sedikit dalam fikih Islam itu tidak merubah. Ya, ada beberapa pengecualian dalam masalah itu, tapi hukum asalnya seperti itu. Nah, begitu juga sedikitnya lafaz-lafaz non-Arab ini, ya, yang sudah diserap ke dalam bahasa Arab ini. Jumlahnya sedikit sekali, ya, tidak menyebabkan Al-Quran itu kehilangan sifat Arabnya. Nah, طيب أو أن الأعجمي الذي فيه صار عربيا باستعمال العرب له وتناسي أصله أو أنه من توافق اللغات. Atau kita katakan bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab, ya, maksudnya adalah bahwasanya Al-A'jami, ya, orang-orang, ya, atau lafaz-lafaz yang non-Arab, alladzi fihi, yang ada di dalam Al-Quran, soro Arabian, ya, berubah dia dari ajam menjadi Arabian. Ya, kenapa begitu? Bisti'malil Arabi lahu, karena orang Arab menggunakannya. Ya. Sebuah kata dikatakan berbahasa Arab kapan? Ya kalau dipakai sama orang Arab, gitu kan? Kalau orang Arab semuanya paham kata itu, berarti dia bahasa Arab. Kalau kita tanya, universitas itu bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Maka kita katakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata universitas ini dipahami oleh seluruh orang yang berbahasa dengan bahasa Indonesia. Ya. Kata istabrok, apakah dia ajami? Ya, bukan. Dia mu'arab namanya. Kenapa? Ya, karena dia diserap. Gitu. Berarti kata di dalam Al-Quran itu, afwan, ya, kata itu ada tiga. Kalau kita lagi membahas ini ada tiga jenis. Ya. Kata yang murni dari bahasa Arab, dan ini adalah mayoritas kata-kata dalam Al-Quran, murni bahasa Arab, atau kita kenal dengan Arabian tadi. Kemudian yang kedua, kata yang ya murni non-Arab. Ya, ini yang kita kenal dengan nama Al-Ajami atau Ajam. Dan ini nggak ada dalam Al-Quran kata yang Ajami itu. Nah, yang ketiga, itu kata yang mu'arrab. Apa itu definisi mu'arrab? Kata ajam yang diarabkan. Itu harus paham ya. Kata ajam yang diarabkan. Nah, ulang sekali lagi. Kata dalam Al-Quran, kata itu ada tiga. Ya. Kata itu ada tiga. Ada yang murni berbahasa Arab. Ya, 100%. Ini mayoritas Al-Quran isinya seperti ini. Kemudian yang kedua, murni 100% non-Arab. Ini nggak ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini yang mu'arrab. Ya, mu'arab itu tadi artinya dia dari selain bahasa Arab tapi diarabkan. Bagaimana caranya diarabkan tadi? Ya dengan digunakan oleh orang Arab. Ya, dan nggak mungkin orang Arab menggunakan kata yang mereka tidak tahu artinya. Ya. Nah, watanasi aslihi, ya, kesesuaian asalnya, kesamaan asalnya, asal katanya sama gitu ya. Ya, au annahu min tawafuqil lugha, atau memang itu termasuk tawafuk, ya. Tawafuk itu sama dengan tanasub, ya, kesamaan bahasa, ya, keserasian bahasa, ya, ya. Jadi memang lafaz istabrok itu misalkan memang sesuai dengan ya dialek dan pengucapannya orang Arab gitu, jadi ya gampang untuk diserap ke dalam bahasa Arab. Nah, type type sampai sini mafhum ya kawan, tentang mu'arab ini. Kita katakan tadi mu'arab, lafaz itu ada tiga, ada yang 100% bahasa Arab, ada yang 100% non-Arab atau ajam, dan ada yang ya mu'arab. Mana mu'arab itu artinya adalah lafaz yang diserap dari non-Arab menjadi bahasa bahasa Arab. Nah, baik. Kemudian famithalu dzalik, kemudian contohnya adalah ya, di surat Taubah kata awwahun.
Ya, kata awwahun. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Kata awwah, ya, ya, maknanya adalah al-muqin. Ya, fa inna ma'nahu al-muqin bilughatil habasyah. Ya. Kalau dalam bahasa, ya, kalau kita terjemahkan, ya, inna Ibrahim la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang, ya, lembut hatinya, dan halim, halim kurang lebih mananya sama, artinya orang yang santun. Ya, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang lembut hatinya dan orang yang santun. Ya. Fa inna ma'nahu al-muqin bilughatil habasyah. Ya, ini kata Allah ini ternyata dia mu'arrab, ya. Mu'arrab dari bahasa Habasyah, ya. Bahasa Habasyah itu bahasa Nabatian, ya. Ya, bahasa Nabatian istilahnya, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab artinya mungkin, ya. Ya, mungkin itu artinya orang yang itu tadi, orang yang lembut, ya, orang yang kokoh, gitu. Ya, atau orang yang teguh, ya, itu mananya. Itu kalau menggunakan bahasa bahasa Habasyah. Nah, contoh yang lain, wa kadzalika al-kiflu. Ya, tadi contoh yang pertama kata awwa. Ya, contoh yang kedua kata al-kifl. Ya, al-kifl contohnya di surat An-Nisa, yakun lahu kiflun minha. Ya, yakun lahu kiflun minha. Ya, kiflun ini sendiri, ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya dukungan, ya, ya, atau kesanggupan. Ya, misalkan di surat Al-Imran kan ada dikatakan ayyuhum yakfulu Maryam. Ya, siapa di antara mereka yang akan menanggung Maryam. Ya. Nah, baik. Kemudian di Al-Hadid, yu'tikum kiflaini mir rahmati. Ya, kiflain musanna dari kiflun tadi. Fa inna ma'nahu ad-dhi'f bi kasrat dad bil qatil habasyah. Kalau dalam, ya, bahasa Habasyah, al-kifal itu mananya ad-dhi'f. Ya, ad-dhi'f itu artinya, ya, apa bahasa kita? Ya, lipat ganda sesuatu. Ya, apa bahasa kita? Double, ya. Dhi'f itu double. Nah, ad-dhi'f itu double, ya. Dhi'fan mudha'afah, ya, berlipat ganda artinya. Taib. Nah, jadi tidak ada pertentangan kan antara mana itu. Yakun lahu kiflun minha di surat Nisa itu maknanya tanggungan. Ya. Ad-dhi'f itu maknanya tadi yang berlipat-lipat. Ya, yang namanya tanggungan kan berat. Ya, ad-dhi'f juga akan memberi makna seperti itu. Yang menunjukkan kalau itu adalah sebuah hal yang banyak, hal yang berat. Gitu. Nah, ya, adapun di surat Al-Hadid, ya, kiflaini minha, ya, kiflaini min rahmati, ya, 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 apa bunyi lengkap ayatnya? Surat Al-Hadid, ya, apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu wallahu ghafurur rahim. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Ya, maka Allah akan berikan kepada kalian kiflain, ya, dua bagian, dua, ya, dua hal yang double, ya, dari rahmatnya. Nah, maka kiflain di ayat ini bisa diartikan dengan di'fain. Ya, kiflain, di'fain. Ya, dua bagian, ya, yang dilipat ganda. Nah, baik. Maka kalau kita mengatakan Zulkifli, ya, orang yang memiliki al-kifl, ya, artinya bagian atau kekuasaan. Bagian itu bisa berbentuk kekuasaan.
Ya, kalau ayah antum seorang raja, ya ketika dia wafat nanti antum dapat bagian. Nah, antum namanya Zulkifli. Dapat bagian antum di situ. Kalau antum dapat dua bagian berarti Zulkiflain gitu. Nah, jadi kata al-kifl ini ternyata diambil dari bahasa Habasyah. Ya, tapi kalau antum buka kamus bahasa Arab, ketemu antum kata kifl ini. Ya, ada dalam bahasa Arab gitu, kata kata al-kifl ini. Nah, wa kadzalika al-qistas. Ya, contoh yang ketiga kata al-qistas, bimana al-adl, mananya adalah adil. Ya, wa ghairu dzalik dan yang lainnya. Ya. Wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah dengan qistas, dengan adil. Ya. Nah, ini tiga contoh mu'arrab ya. Awwah itu artinya tadi yang orang yang teguh. Ya. Al-kifal artinya tadi bagian. Al-qistas artinya adil. Tambah dengan istabrok tadi. Ya. Bisa tentu di sampingnya contoh yang lain. Ya, untuk menambah ya, faedah saja. Istabrok tadi ya artinya kain sutra yang tebal, ya, sutra mentah. Kemudian tadi apa lagi contohnya tadi? Zanjabil, nah zanjabil yang artinya jahe. Ya, kemudian firdaus tadi, ya firdaus. Kemudian apa lagi? Ya, sijil, ya. Sijil itu dari bahasa Latin dia. Ya, sijil itu artinya tanah liat yang keras. Ya. Tanah liat yang dibakar itu namanya sijil. Bukan sijil pakai lam. Ya, sampai sekarang ada bahasa kata sijil ini dalam bahasa Romawi. Ya, sijillum, sijillum. Ya, sigil bahasanya mereka. Sigil itu simbol. Kalau antum lihat surat-surat ya orang-orang Romawi lama itu ya, mereka pakai ya, lilin yang dicairkan untuk nutup suratnya ya, untuk nutup amplopnya itu. Kemudian di stempel kan. Nah, itu namanya ya, ya sigil dalam bahasa Romawi, sijil dalam bahasa ya bahasa apa namanya bahasa Arab. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran sijil itu sendiri artinya tanah liat yang dibakar, ya, tanah liat yang keras. Apalagi misalkan kata tur, ya turisinin, ya tursina, ya tur itu dari bahasa Suryani ya, ya bahasa Suryani dia, ya tur, ya tursina, ya, jadi gunung Tursina. Ya, Tur itu sendiri artinya gunung. Nama gunungnya sebenarnya Sina. Ya, Turi Sinin. Ya, Sinin itu Sina. Nah, jadi Tur Sina, ini gunung Sina sebenarnya maknanya. Nah, Tur itu sendiri artinya gunung. Dia dari bahasa Suryani dia. Ya, bukan bahasanya siapa kemarin itu? Gupron itu bukan ya. Bahasa Suryani, Suryani memang beneran ada bahasa Suryani itu ya. Bahasa Suryani itu ya dia salah satu cabang dari bahasa Aram. Ya, bahasa Aram itu bahasanya Nabi Ibrahim dulu. Ya, salah satu akar dari bahasa Semit. Ya, jadi kalau bahasa Suryani ini bisa dikatakan dia bersaudara dengan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Ya, bahasa Ibrani itu bahasanya orang Yahudi. Ya, bahasa yang sudah ya, tua sekali. Ya. Kata iblis juga itu dari bahasa Suryani itu ya. Iblis. Iblisun. Injil itu dari bahasa Suryani juga. Kanisa. Ya, kanisa itu gereja. Ya, kanisa itu juga di bahasa Suryani. Ya. Kalau dalam bahasa Suryani kanisa itu sebutnya kanusta. Ya, kanusta. Ya, kanusta itu kanisa. Kalau di dalam lisannya orang Arab. Nah,
Nah, kalau antum uh, familiar dengan karya-karyanya Aristoteles, misalkan karya-karyanya Galen, Hippocrates, itu banyak menggunakan bahasa ya Suryani, ya dari Yunani diterjemahkan ke Suryani, baru kemudian diterjemahkan ke dalam ya bahasa Arab. Nah, itu dia pembahasan al-mu'arrab ikhwah. Sekarang kita masuk ke al-gharib, ya. Lafaz-lafaz al-gharib. Oh ya, tadi kalau antum ingin lihat pembahasan tentang ya al-mu'arrab ini, ada satu kitab yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti yang membahas tentang al-mu'arrab ini. Ya, judul kitabnya adalah Al-Muhadzab Fima Waqa'a fil Quran Minal Mu'arrab. Ya, Al-Muhadzab, ini udah cetak kitabnya ya. Al-Muhadzab pakai H, pakai Zal. Fima Waqa'a fil Quran Minal Mu'arrab. Yang nggak tahu tulisannya, anda tuliskan di kolom chatnya. Al-Muhadzab Fima Waqa'a fil Qur'ani Minal Mu'arrab. Fima Waqa'a fil Qur'ani Minal Mu'arrab. Nah, baik. Ini kitabnya siapa tadi? Kitabnya Al-Imam As-Suyuti. Ya. Nama lengkap beliau Jalaluddin As-Suyuti ya. Baik, ini kitab, antum tambahkan keterangan di bawahnya, kitab pembahasan tentang Al-Mu'arrab. Gitu. Jangan hanya tulis judul kitab tapi nggak tahu ini tentang apa ya. Tulis tema ringkasnya di bawah. Ini tetap kitab tentang lafaz-lafaz yang diserap menjadi bahasa Arab. Baik, sudah? Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, ini masih di judul yang sama. Amal ghoribu, tadi kan di judul bab kita katakan ada dua yang akan kita bahas, mu'arab dengan gharib. Mu'arab itu sudah selesai, sekarang masuk ke al-gharib. Al-gharib secara bahasa artinya asing. Ya. Jadi maksudnya berarti adalah lafaz-lafaz yang asing di dalam Al-Quran. Baik. Yang orang Arab pun ya tahu kata ini, tapi nggak semua tahu gitu. Ya, karena jarang kepake gitu. Ya sama kayak kita dalam bahasa Indonesia kan banyak kata-kata yang juga apa namanya jarang dipakai sehingga ya kita tidak tahu artinya apa. Ya. Misalkan dalam bahasa kita ada istilah tandem, sedikit orang yang tahu artinya. Ada istilah
ya, swanirwana, ya. Nah, itu kata-kata yang ada dalam kamus bahasa Indonesia, ya, tapi gorib, gitu. Jarang ada yang mengetahui artinya. Nah, baik. Nah, adapun gorib, kalau kita ngomong konteksnya Al-Quran, gorib itu apa? Ya, fahuwa huna al-labdul ladzi yutlaqu ala ma'nan la yu'rafu illa bit-tabtishi wal bahthi anhu fi ma'ajimil lughah wa la madkhala lir-ra'yi fi. Nah, jadi yang dimaksud dengan gharib dalam Al-Quran itu adalah al-lafzu alladzi yutlaqu ala ma'nan la yu'rafu illa bit-tabtishi wal bahthi anhu fi ma'ajimil lughah. Sebuah lafaz yang memiliki makna yang tidak diketahui makna itu kecuali kalau kita taftish, memeriksa, wal bahthi anhu, dan mencarinya, fi ma'ajimil lughah, di dalam kamus-kamus bahasa, ya, di dalam kamus-kamus bahasa. Nah, ya, jadi saking asingnya kata ini, kita harus buka kamus untuk mengetahuinya. Nah, maka salah satu dari cabang ulumul Quran, ya, ada namanya ilmu al-ghoribu fil Quran. Al-gharib fil Quran. Jadi ilmu Al-Quran itu kan ada banyak, ya. Ada ilmu sababun nuzul, ada ilmu an-nasikh wal mansukh, ada ilmu usul tafsir yang sedang kita pelajari ini. Ada juga namanya ilmu al-gharib fil Quran. Yaitu kata-kata yang asing, yang susah dipahami, ya, jarang dipakai sama orang Arab dalam percakapan sehari-hari. Ya, sehingga untuk mengetahuinya kita harus buka kamus. Dari bahasa Arab juga, ya, tapi jarang dipakai gitu. Ya, sama kayak dalam bahasa Indonesia tadi. Di dalam bahasa Indonesia juga sering kita temukan kata-kata yang asing yang jarang kita dengar gitu, sehingga kita nggak tahu artinya. Ya, bukan kata yang salah. Ya, ya. Nah, misalkan di novel-novel sering kita dengar kata, ya, berkecai. Ya, itu bahasa Indonesia itu. Ya, ada istilah dermaga duka. Ya, ya, ada istilah kasim, ya, dalam sastra Melayu lama. Itu ada, ya, bahasa Indonesia asli itu ada dalam, ya, KBBI itu. Tapi ya, ya, jarang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa jadi aneh kalau kita gunakan percakapan dengan menggunakan kata-kata yang asing seperti itu. Maka tidak termasuk balaghah kalau kita berbicara sehari-hari dengan bahasa-bahasa yang asing itu. Nah, taib. Jadi yang dimaksud dengan gharib ini, ya, dia pertama jarang dipakai, ya. Yang kedua, dia berasal dari dialek suku tertentu. Jadi hanya suku tertentu saja. Orang Arab itu kan banyak suku di dalamnya, ya. Bangsa Arab itu banyak suku di dalamnya. Ada kata-kata yang berasal dari dialek suku tertentu. Jadi yang kenal kata tersebut hanya oleh suku tertentu tersebut, tidak umum di penggunaannya, gitu. Ya. Nah, misalkan, ya, dicontohkan di sini, wala madkhala lirra'yi fi, tidak ada celah untuk akal di situ, ya. Nggak bisa kita ngarang-ngarang artinya apa. Ya. Antum nggak tahu artinya, kemudian antum ngarang-ngarang, nggak bisa. Ya, makanya harus lihat ke kamus. Ya, contohnya kata koswaroh. Ya, koswaroh itu ismun lil asad. Dia salah satu dari, ya, nama-nama singa. Nama singa itu ada banyak. Ya. Misalkan surat Al-Mudaththir kan dikatakan farrad min koswaroh. Ya, lari dari singa. Ya, kalau dikatakan farrad min asad, paham antum, tahu antum artinya. Tapi koswaroh jarang dengar. Ya, ya. Jadi kata koswaroh ini artinya asad, sama, singa juga artinya. Gitu. Ya, karena kata singa dalam bahasa Arab itu memiliki banyak sekali sinonim. Ya, ya. Jadi, ya, kata-kata yang familiar bagi orang Arab, ya, hewan-hewan yang dekat dengan kehidupan mereka,
atau mereka anggap penting, ya, maka namanya pasti banyak, gitu ya. Sama kayak Al-Asad ini, namanya ada banyak sekali karena mereka sangat mengagung-agungkan singa, ke simbol keberanian, gitu ya. Bagi mereka itu simbol keberanian. Ya, misalkan di antara nama Asad yang lain ada Haidar, ya, ada Basil, ya. Jarang kita dengar ini. Ada apa lagi misalkan? Ada Usama. Ya, Usama itu singa juga artinya. Kemudian apa lagi? Ya, ada eh, Al-Hizibru. Ya, Al-Hizibru. Ya, bayangin kalau ada orang mengatakan, tadi Anda melihat Al-Hizibru. Ya, bingung antum apa? Coba dikatakan tadi, saya melihat Al-Asad. Paham antum? Nah, dan kata-kata ini memang ada dalam kamus Arab. Al-Hizibru, Ad-Dawas, ya, contoh yang lain. Ya, Al-Hamzah, ya, Hamzah ya pakai H ya. Al-Hamzah, ya, 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 Ad-Dirwas, ya, Al-Harith. Nah, itu nama-nama Asad, nama lain dari Al-Asad. Ya, banyak sekali namanya. Nah, bahkan ya sebagian ulama lughah mengatakan ada lebih dari 500 nama, ya. Asad itu memiliki lebih dari 500 nama. Nah, salah satu dari 500 nama itu adalah Qaswaroh ini. Nah, baik. Ini kan kata yang gorib ya, Qaswaroh ini. Itu juga kata al-ab. Ya, misalkan dalam ayat wa fakihatan wa abba. Ya, wa fakihatan wa abba. Ya, itu surat Abasa. Abba itu sendiri artinya rumput. Ya, coba dikatakan ushbun. Ya, ushbun misalkan. Ya, tahu antum artinya ushbun. Ya. Dan kata abba ini khusus untuk rumput yang dijadikan sebagai pakan ternak, ya, sebagai makanan untuk ternak. Ya. Nah, kata abba ini di zaman apa namanya? Di zaman para sahabat pun asing. Ya, sehingga mereka bertanya kepada Nabi, para tabiin bertanya kepada para sahabat, misal Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tentang mana kata abba itu di surat Abasa itu. Ya. Wa fakihatan wa abba. Fakihah ya masyhur bukan gorib. Yang gorib itu kata abbanya. Ya. Abbanya artinya rumput-rumput yang menjadi makanan hewan, ya, menjadi makanan ternak. Ya. Misalkan kata yang gorib yang lain, ya kitabnya banyak ya, antum bisa buka kitab-kitab nanti yang membahas tentang kumpulan gorib ini. Ya, nanti saya kirimkan ke antum PDF-nya bagus itu. Yang kita di Lipia dulu punya halakoh untuk membaca kitab Al-Ghurib fil Quran. Ya, kita baca kata-kata yang asing dalam Al-Quran, kemudian ya, dijelaskan mana yang masyhur apa. Nah, misalkan apa lagi? Ya, di juzul 30 itu banyak itu. Sorsorin atiyah. Ya, sorsor, ya, sorsor itu artinya angin yang sangat kencang. Ya, kata sorsor ini ya, kurang masyhur gitu ya, penggunaan yang kurang masyhur gitu sehingga orang sedikit yang tahu artinya gitu. Nah, taib. Ya, kalau antum ingin mencari kitab khusus mengumpulkan ya kata-kata yang gorib di dalam Al-Qur'an, ya kitab yang paling bagus itu judulnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Ya, karangannya Ar-Raghib Al-Asfahani. Ya, Mufradat Al-Fadhil Quran. Nanti di situ antum akan temukan ya arti kata-kata yang asing di dalam Al-Quran itu. Kalau antum lihat terjemahan nggak bisa ya. Ya, kalau antum lihat ke terjemahan ya makna yang antum dapat itu cuma satu aja. Ya, tapi kalau antum buka kitab-kitab seperti ini lengkap penjelasannya.
Nah, sudah tulis judul kitabnya? Mufradat Al-Fadil Al-Fadil Quran. Nah, nah ini contoh untuk kata-kata yang gorib. Ada banyak kata-kata gorib yang lain di dalam Al-Quran, Anda bisa lihat di kitab itu nanti. Ya, ya terutama di juz 30 banyak itu. Ya, sifgil lil akilin misalkan. Ya, itu juga kata-kata yang gorib. Taib. Wa ghairi dzalika mimma la ya'rifu ma'nahu illa al-ulama'ul muttali'un wan naqalatul bahithun. Ya, itu juga contoh-contoh yang lain yang tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali ulama al-muttali'un, ya, yang meneliti, ya, yang meneliti. Al-muttali'un artinya yang, ya, ulama-ulama peneliti gitu ya, ilmuwan gitu. Wan naqalatul bahithun, ya, dan para, ya, an-naqalah al-bahithun itu bisa antum artikan dengan ya para, ya para ahli gitu ya. Ya para ahli di bidang mana Al-Quran, ya para ahli tafsir gitu. Nah, Sajaratuz Zaqqum, ya kata Zaqqum saat ad-dukhan itu ya. Itu juga Gharib, ya, Nasiyah, ya, Gillin, ya, Sailul Aram, ya, di surat Saba itu. Sailul Aram, ya, ya itu juga, ya apa namanya, kata yang gharib, ya karena orang Arab nggak tahu itu apa arti kata al-aram itu, ya kebanyakan mereka tidak tahu, ya kecuali kalau untuk belajar sejarah untuk tahu kata al-aram, ya sailul aram itu banjir besar, ya, dikarenakan, ya bocornya tanggul, ya, di kerajaan Sabah itu tahu ceritanya ya. Yang bendungan yang bocor itu, yang bendungan Sadu Ma'rib itu. Taib. Nah, itu dia ikhwah pembahasan tentang algoritma, ya. Lihat ini, pembahasannya sangat ringkas sekali ya. Hanya yang disebutkan satu paragraf doang. Ini satu cabang ilmu sendiri nih, cuma satu paragraf diambilnya. Ini kan sangat-sangat sedikit sekali ya. Nah, maka kitab-kitab yang seperti ini jangan cukupkan dengan apa yang tertulis di sini, tapi antum juga harus cari tahu lebih lanjut tentang pembahasan ini lebih mendalam dari sumber-sumber yang lain. Baik, ada pertanyaan sampai sini kok? Fadal, man indahu soal? Ustaz, jadi kitab Al-Quran karyanya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani Ustaz. Nah, bukan imam dia ya, Ar-Raghib Al-Asfahani saja. Ar-Raghib pakai ghain ya. Al-Asfahani, as ya, pakai sad, Asfahan. Beda dengan tafsir ya. Kalau tafsir kan banyak yang dijelaskan di situ. Kalau kitab ini hanya membahas kata-kata yang sulit aja. Jadi dia kayak kamus gitu. Jadi lebih mudah dibacanya.
Taib. Yang lain? Soal. Fadhal. Fadhal. Apakah ada sebab yang Allah turunin ayat Qarib ini atau karena itu wujud atau Apa sebab ya Allah turunkan apa tadi? ayat yang Qarib ini apa ada sebab wujudnya atau ada? Nah, apakah ya ada hikmahnya kenapa Allah turunkan ayat-ayat ghaib gitu? Ya, ya. Hikmahnya Allah turunkan ayat-ayat yang ghaib, yang asing. Nah, ya jadi kalau ya, kita tanyakan apa hikmahnya, ya tentu Allah Ta'ala a'lam tentang masalah itu. Nah, tapi kita nukilkan jawaban-jawaban para ulama. Jadi, lafaz gharib itu diturunkan sebagai bagian dari ijaznya Al-Quran. Masih ingat apa itu ijaz Al-Quran? Ijaz Al-Quran itu keajaibannya Al-Quran. Jadi, untuk menunjukkan keagungan dan kedalaman makna Al-Quran. Ya, agar tidak orang-orang itu ya merendahkan keagungan Al-Quran. Karena menganggap Al-Quran itu bahasanya standar sekali gitu. Bahkan ini juga termasuk kalau dalam kitab-kitab terjemahan itu disebutnya tantangan linguistik terhadap ahli bahasa Arab itu sendiri. Ya. Nah, jadi antum bayangkan Al-Quran ini seperti samudera yang berisi kosakata yang banyak sekali di situ. Ya. Kadang ia menunjukkan ombak-ombak, ya kata-kata sehari-hari. Samudera itu kan ada ombak-ombaknya ya. Ada kata-kata sehari-hari, rahmat, iman, sholat, doa, itu kan kata-kata sehari-hari ya. Tapi samudera itu selain ada ombaknya, kadang juga ya dia memperlihatkan karang-karang yang tersembunyi. Ya, kata-kata yang tersembunyi gitu. Nah, jadi ombak itu kadang dia tenang, ketika ombak tenang kan kelihatan itu karang-karang itu. Nah, karang-karang inilah kata-kata yang sulit itu. Kata abba tadi, kata sorsor, ya, kata koswaroh dan sebagainya. Ya, tujuannya apa? Allah perlihatkan kata-kata asing ini. Jadi seolah-olah Allah ingin mengundang para penyelam ilmu untuk terus menyelami samudera tadi. Ya, kalau kita melihat samudera itu tenang terus, ya, ya kita nggak akan tertarik untuk menyelaminya. Orang tertarik untuk menyelami samudera karena mereka tahu di bawah samudera itu ada banyak hal yang tersembunyi, sehingga itu mengundang rasa penasaran manusia, gitu. Nah, ya, maka kalau ditanyakan hikmahnya apa, ya jelas untuk menunjukkan keajaiban bahasa Al-Quran, kemudian untuk membangkitkan semangat kita untuk tadabbur, ya, karena kata-kata yang asing itu akan memaksa kita untuk belajar, untuk nyari tahu gitu. Wafakihatan wa abba misalkan. Kata wafakihatan wa abba, kata abba ini membuat Umar bertanya-tanya. Sampai berhari-hari Umar itu memikirkan makna kata abba itu. Bahkan beliau sampai datang ke apa namanya? Perkampungan orang-orang Badui untuk nanya-nanya tentang kata abba ini. Ya. Nah, ya sampai kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar yang tahu arti kata Abba itu. Ternyata kata Abba ini ada dalam bahasa Arab, tapi di syair-syair jahiliyah dulu, syair-syair kuno. Ya, dan Abu Bakar itu memiliki pengetahuan tentang ya, syair-syair dari zaman jahiliyah dulu. Gitu. Nah, sebagai tambahan faedah, ikhwah, ya, kata-kata yang gorib itu kebanyakan berasal dari dialek suku-suku Arab yang kuno, yang ya seperti suku Hudzail, ya. Hudzail, Quraisy, Tihamah itu ya tiga suku Arab kuno yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Ya, Nabi kan dari suku Quraisy ya, dan bahasa Al-Quran itu semuanya dari Quraisy mayoritasnya ya. Nah, Nah, kebanyakan ya kata-kata yang gharib dalam Al-Quran itu dari dialek suku-suku Arab kuno gitu. Nah,
Jadi kalau kita tanya apa hikmahnya, wallahu taala alam, tapi para ulama mengatakan ya salah satunya adalah untuk memancing rasa ingin tahu kita agar terus untuk mentadabburi, mencari tahu dari ya keluasan makna Al-Qur'an. Nah, wallahu taala alam. Jadi bukan untuk mempersulit kita ya, tapi agar kita terdorong untuk mencari tahu kata itu ya sehingga kita menyelami maknanya. Kalau Al-Qur'an tuh kata-katanya mudah-mudah terus. Ya orang kan meremehkan nanti kalau saking mudahnya, nggak ada kedalaman maknanya gitu. Ya bacanya ya standar gitu. Nah, ya karena memang begitulah tabiat manusia. Ya manusia itu ya suka meremehkan hal-hal yang terlihat mudah dan dangkal. Ya, ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Coba sekarang kalau antum jadi imam baca juz 30. Ya paling ada jamaah yang meremehkan antum. Hafalnya. Juz yang ayat-ayat yang mainstream yang dibaca gitu. Ya, coba kalau antum baca juz-juz tengah ya Asy-Syu'ara ya, ya At-Taubah, antum baca juz-juz ayat surat-surat itu, wah orang kan menganggap wah antum ini hafalannya banyak gitu. Kenapa? Karena mereka nggak hafal juz-juz itu gitu. Juz 30 masyhur di telinga mereka gitu. Orang itu condong untuk ya kagum terhadap sesuatu yang tidak mereka pahami atau jarang mereka dengar. Ya, orang yang berilmu tentu tidak seperti itu. Ya, semua bagian dari Al-Quran itu adalah mengandung kedalaman makna yang sama. Nah, wallahu a'lam. Baik, fadal soal akhir. Antum apa namanya? Antum cari di Play Store ya. Di situ ada aplikasi Goribul Quran dulu. Ya, antum cari coba. Ya, Goribul Quran judulnya. Itu lebih mudah itu. Tinggal antum masukkan katanya nanti akan keluar sendiri artinya. Goribul Quran. Sebentar, nah carikan link. Kok nggak salah dulu pernah lihat itu. Ah ya ada Goribul Quran. Nah, anda kirimkan linknya di antum itu di chat. Atau klik link itu. Nah, itu untuk mengisi waktu luang untuk bisa belajar itu ya daripada antum scroll-scroll yang tidak jelas ya, lebih baik antum belajar di situ. Nah, di situ ada aplikasi buat ikhtibarnya ya. Ya, antum bisa menguji pemahaman antum. Di situ ada ya di atasnya itu antum klik itu nanti ya ada pilihan ganda gitu. Dikasih ayatnya. Ya, ya ada 3 pilihan kata nanti apa makna dari kata ini gitu. Yang benarnya apa gitu. Sudah? Antum cek. Nah, itu bagus ya, karena tampilannya juga mudah dipahami. Antum bisa uh, aktifkan itu nanti notif di atasnya. Jadi tetap ada notif. Ya, per beberapa waktu gitu akan muncul ya penjelasan tentang ayat tertentu gitu. Kalau mau cari berdasarkan suratnya, antum klik uh, di bagian bawah itu ada gambar mushaf di gambar buku yang terbuka itu. Tuh klik di situ nanti. Nah,
Baik, ya kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'la wa alam.